Majelis hakim yang saya muliakan dan yang saya hormati. Pertama, kepada saudara saya jaksa, dalam tuntutan Anda yang pertama kali saya baca ada tulisan di atas sebelah kiri, untuk keadilan. Menurut saya Anda bisa hapus itu bagi saya dan Anda ganti untuk kezoliman. Kita selalu berkata keadilan, 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 keadilan. Kita berkata keadilan. Yang mulia, pada hari ini saya pakai baju berwarna hijau, saya pakai sorban berwarna hijau, saya pakai imamah berwarna hijau. Kenapa? Hijau lambang keadilan. Pengadilan di setiap Indonesia itu lambang keadilan adalah berwarna hijau. Makanya saya pakai pakaian berwarna hijau. Tapi saya tertawa ketika melihat isi dakwaan yang tertulis untuk keadilan, tetapi nyatanya isinya bohong, kemunafikan, kepalsuan. Yang mulia, majelis hakim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang berbicara tentang keadilan, keadilan, keadilan. Apakah adil seorang penista agama dibiarkan berkali-kali dilaporkan? Apakah itu dinamakan keadilan? Apakah adil ketika seorang yang mencuri sendal dihukum, sedangkan para koruptor yang mencuri uang triliun kabur tidak dikejar? Apakah masih ada keadilan? Apakah adil ketika seorang kapolda yang baik, ketika seorang kapolda yang beriman kepada Allah, yang menutup pabrik minuman keras, dipindahkan hanya karena kebaikan dia? Apakah adil Kapolda Jawa Barat, Kapolda Metro Jaya dipindahkan karena apa? Karena masalah kasus rumah sakit Umi dan masalah di Petamburan, sampai Kapoldanya dipindahkan oleh atasan. Apakah itu disebut keadilan? Saya yakin jaksa-jaksa yang terduduk di sini, Pak Suharja, Pak Sukanda, Pak Erwin, Pak Hengki dan yang lain, beliau saya yakin tuntutan 5 tahun bukan kemauan mereka, tetapi mereka diintervensi oleh atasan mereka. Apakah ini disebut keadilan? Makanya saya bilang, jangan untuk keadilan, tapi untuk kezaliman. Tidak ada keadilan. Bohong orang berkata keadilan. Mana keadilan? Saya ditangkap secepat kilat berkali-kali. Baru 1 kali saya belum diperiksa jadi saksi, langsung saya ditangkap. Sedangkan para penista agama berkeliaran di luar sana. Terus mau dikatakan saya berbuat keonaran daring. Gara-gara saya ceramah, terus ada berbeda pendapat, onar di media sosial, terus saya diadili di sini. Itu dibilang adil? Kenapa tidak Anda angkat seluruh? Kenapa tidak Anda angkat Luhut? Kenapa Luhut yang berbuat kebohongan besar tentang big data, yang dimana di situ menimbulkan banyak keonaran daring, kenapa tidak ditangkap? Kenapa tidak dilaporkan? Apakah itu dinamakan keadilan? Kenapa banyak pejabat-pejabat yang berbohong, yang berdusta, yang ingkar janji? Bukankah ingkar janji itu suatu kebohongan? Menyebarkan berita bohong yang di dalamnya di situ juga ada keonaran daring, bahkan bukan hanya keonaran daring. Begitu banyak rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan. Apakah ini disebut keadilan? Jadi jangan berbicara untuk keadilan. Tidak ada keadilan. Bohong, dusta, munafik. Saya mau begini apa adanya yang mulia. Saya berbicara apa adanya. Saya berbicara dari hati. Saya berbicara tidak dibikin-bikin, tidak disetting-setting. Sebagaimana jaksa yang mulia, ketika saksi yang dihadirkan oleh para jaksa, saksi-saksi, semua saksi yang dihadirkan, yang mulia bertanya, pengacara bertanya, saya bertanya. Tapi ketika saksi-saksi dari kami dihadirkan, tidak ada satupun dari jaksa yang bertanya. Ada apa? Kenapa jaksa tidak bertanya? Apakah sudah disetting lebih dulu? Habib Bahar itu kan 5 tahun kok, ngapain kita harus bertanya? Nggak perlu ditanya juga kok, apakah seperti itu? Kenapa jaksa-jaksa tidak bertanya kepada saksi-saksi yang kami hadirkan? Sedangkan saksi-saksi yang dihadirkan jaksa, kami bertanya. Kenapa? Karena kami mencari kebenaran.
bukan pembenaran. Apakah bisa ada keadilan? Yang pertama yang mulia, yang ingin saya sampaikan, bahwa di sini penuntut umum berkata tidak sependapat dengan ahli Dr. Muzakir yang berpendapat dalam menyiarkan berita tersebut haruslah melalui alat siar seperti radio, televisi, atau alat siar lainnya, karena terkait penyiaran telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, di mana dalam undang-undang tersebut telah diatur lembaga penyiaran, sehingga menurut ahli kata menyiarkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sudah tidak relevan lagi, karena sudah ada undang-undang tentang penyiaran tahun 2002. Oleh karenanya pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tidak berlaku terhadap semua orang kecuali terhadap orang yang menyiarkan. Bahwa jika pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dimaksud sebagai aturan untuk mengatur penyiaran, maka tentunya undang-undang tentang penyiaran akan mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi pasal tersebut, karena terhadap undang-undang penyiaran baru, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, bahwa dengan masih berlakunya pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, menurut penuntut umum tentunya masih ada perbuatan-perbuatan menyiarkan yang tidak tercakup dan tidak terjangkau oleh undang-undang penyiaran, dan dengan demikian penuntut umum tidak sependapat dengan ahli Dr. Muzakir SMH yang menyatakan dalam perkara ini seharusnya diterapkan adalah undang-undang penyiaran. Ini kan berarti jaksa penuntut umum mengapa inti daripada ini, berarti kalau udah ada undang-undang baru, undang-undang lama kenapa kok nggak dihapus? Saya bahas ada undang-undang Omnibus Law tahun 2003 peraturan nomor 11, tapi ada undang-undang baru Omnibus Law tahun 2020 peraturan 11. Kenapa 2003 nggak dihapus? Itu perbandingan yang mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini bahwa dalam persidangan terdakwa Habib As-Sayyid Bahar bin Smith alias Habib Bahar menerangkan terkait ceramahnya dalam acara Maulid Nabi Muhammad di Kampung Cimisoro, Desa Langgung, Kecamatan Margasi, Kabupaten Bandung. Dia mengatakan 6 pengawal Habib Rizik Syihab dibunuh, dibantai, disiksa, dicopot kukunya, dikuliti kemaluan, dibakar, mereka dibikin seperti binatang. Sumbernya dari buku putih tim pengawal peristiwa pembunuhan TP3, karena 50 buku karena buku mana bukan merupakan produk dari instansi yang berwenang, juga tidak dijadikan sebagai rujukan ataupun dasar atas suatu proses penyidikan. Dari cerita keluarga korban pada saat acara haul syuhada, dari foto-foto seluruh jenazah, sedangkan buku putih yang diterbitkan oleh TP3 sumber datanya bukan dari instansi yang berwenang, sehingga data-data yang ada di buku putih tersebut termasuk foto ke-6 jenazah Laskar FPI tersebut tidak valid, sehingga tidak bisa dijadikan rujukan. Oleh karenanya alasan terdakwa Habib As-Sayyid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Smith tersebut haruslah dikesampingkan. Saya jawab bahwa secara sah dan legal buku tersebut diterbitkan oleh Yayasan Pengkajian Sumber Daya Indonesia YPSI, Jalan Gandaria 11 nomor 12, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, cetakan 1 Mei 2021. Undang-undang dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis dari penerbit. Apa ISBN dengan nomor 978 602 616 8962, bahwa ISBN tersebut secara resmi dikeluarkan oleh negara melalui Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dan bahwa menurut Ki Haji Amin Muhyiddin, anggota tim TP3, bahwa TP3 mengambil data bukan hanya primer saja, melainkan diambil juga data secara sekunder dan tersier. Majelis Hakim yang mulia, intinya bahwasanya dakwaan dari JPU, intinya JPU mengatakan saya bohong, berarti JPU meyakini bahwasanya oknum polisi 2 orang yang menembak itu benar. Itu kan begitu. Berarti saya ini menyebabkan bohong. Yang disampaikan oleh Bahar itu bohong.
saudara, majelis hakim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara jaksa penuntut umum, jikalau percaya, jikalau yakin kepada polisi, institusi kepolisian, oknum polisi yang membunuh 16 laskar hanya ditembak, tidak dibantai, tidak disiksa, tidak ada luka, itu kepercayaan daripada dakwaan jaksa menurut sumber instansi yang berwenang, instansi yang berwenang. Kemudian diotopsi di rumah sakit, institusi kepolisian yang mengeluarkan surat visum, institusi kepolisian. Bahkan 2 oknum polisi yang menembak, jelas-jelas Komnas HAM telah mengatakan itu termasuk pelanggaran HAM, malah dibebaskan. Apakah itu namanya keadilan? Nah, jika jaksa penuntut umum memiliki hak untuk percaya, kenapa saya tidak memiliki hak untuk percaya kepada cerita-cerita keluarga korban yang jujur, yang ikhlas? Andaikan mereka orang fasik, saya orang tahu, saya tidak gampang untuk menerima suatu cerita, tidak bakal langsung saya terima. Dan foto-foto saya dapat dari TP3 hanya saya baca saja. Foto-foto video sudah ada jauh sebelum buku TP3 ini diluncurkan. Foto-foto video itu dari pihak keluarga ada, dari pihak yang dari pihak keluarga, dari pihak pengacara, bukan dari TP3. Foto dan video jelas di situ, dan di sini juga sudah kita bongkar semuanya di fakta persidangan. Contoh, Dr. Asri, Andi Octavian, foto yang ditunjukkan oleh Dr. Asri yaitu jenazah Andi Octavian, di belakangnya tidak ada kulit yang terkelupas sama sekali. Di foto kami pun Andi Octavian kulitnya tidak terkelupas, yang terkelupas adalah kulit-kulit yang lain, tapi kulit Andi Octavian tidak terkelupas, sama persis. Nah, kenapa hanya foto? Kemudian ketika ditunjukkan di depan majelis hakim, foto almarhum Faiz yang di sini ada luka, apakah kan sama luka yang ditunjukkan oleh si dokter yang botak laki-laki yang forensik itu dengan foto yang kami tunjukkan? Sama, ada bekas-bekas luka di sini. Bahkan itu sebelum mereka melakukan pemeriksaan. Kemudian ketika saya jebak si ahli forensik, saya bilang ini orang motor jatuh dari, sebab kalau tidak saya pakai ilmu mantik tidak bakal dia mengakui itu, karena semua sudah disetting, semua sudah berbohong. Nah, pertanyaan saya, siapa yang menyebarkan kebohongan? Saya ataukah para jaksa-jaksa ataukah para ahli dari jaksa? Bahkan saya berani mengatakan biang kebohongan adalah oknum-oknum penguasa yang ingin memuaskan isi perutnya yang benar. Yang paling banyak melakukan kebohongan adalah oknum-oknum para penguasa yang ingin memuaskan isi perutnya. Oleh karenanya saya tidak akan pernah berpikir manis. Saya tidak berpikir manis semuanya. Saya tidak berpikir manis. Saya tahu dan keyakinan saya pasti diputus bersalah. Itu keyakinan saya. Saya pasti diputus bersalah dalam kasus itu. Kenapa? Karena 2 orang oknum polisi yang menembak itu, mereka dibebaskan, berarti mereka benar. Kalau mereka benar, berarti saya salah. Saya yakin tidak mungkin yang mulia memutuskan saya benar, tidak mungkin yang mulia. Saya yakin, saya pasti diputuskan bersalah. Sebab kenapa? Andaikan majelis hakim yang mulia memutuskan saya tidak bersalah, maka nanti akan terungkap siapa dalang-dalang pembantaian KM50. Saya yakin, saya pasti diputus bersalah dalam peradilan. Itu keyakinan saya. Saya berpikir pahit yang mulia. Saya tidak pernah berpikir manis. Dan jiwa saya jiwa pejuang. Dimanapun diletakkan, tetap saya akan bertahan. Saya tidak peduli seberapa besar tuntutan, seberapa besar ancaman, seberapa besar hukuman, tetap saya akan tegak berdiri, tidak akan pernah menundukkan kepala untuk melawan kezaliman, melawan ketidakadilan, melawan kemungkaran, demi membela bangsa, demi membela agama, demi membela rakyat, demi membela Indonesia. Jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya murah harganya. Yang terakhir yang mulia, ingin saya ingatkan diri saya sendiri. Pertama, saya ingatkan diri saya, wahai Bahar bin Smith, wahai Bahar bin Smith, segala perbuatan yang engkau lakukan wahai Bahar akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Hei Bahar, kamu kelak Bahar
di akhirat bakal dia bertanggung jawab dengan Allah. Perkara hal-hal yang tidak tampak, yang tersembunyi, semua pada hari itu terbuka. Bahar bin Smith yang pertama kali saya ingatkan diri saya. Kedua, saya ingatkan pada kuasa hukum, para pengacara. Saat ini Anda membela saya. Kalau saya benar, Anda mendapatkan pahala dari Allah. Tapi jikalau saya salah, maka Anda akan diminta bertanggung jawab dari Allah karena membela orang yang salah. Yang ketiga yang mulia, saya ingatkan pada jaksa. Anda sekarang menuntut saya, besok di akhirat Anda akan dituntut oleh Sang Maha Penuntut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir saya ingatkan majelis hakim yang mulia, sebagaimana saya mengingatkan diri saya. Sekarang majelis hakim bisa mengadili saya. Sekarang majelis hakim bisa mendudukkan saya di sini. Kelak di akhirat majelis hakim akan didudukkan oleh Allah dan akan diadili oleh yang Maha Adil, yaitu Allah paling tinggi hakim. Tidak ada pangkat pada hari itu, tidak ada jabatan pada hari itu. Allah raja dan hakim pada hari itu, dan majelis hakim akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya tutup pledoi lisan saya ini, ana bahar, hafidu Sayyidina al-Mustafa al-Mukhtar. Ana bahar, hafidu Ali bin Abi Thalib, Hasadul Hunain wal Badar. Ana bahar, hafidu man ismuha maktub fil Quran al-Kautsar. Saya bahar, saya adalah cucu seorang nabi yang terpilih, Al-Mukhtar. Saya bahar, saya cucu Imam Ali bin Abi Thalib, singa perang Hunain dan singa perang Badar. Saya bahar, cucu seorang wanita, Sayyidatuna Fatimah, yang dalam Al-Quran Allah tetapkan namanya sebagai Al-Kautsar. Saya bahar bersumpah, sebagaimana sumpah-sumpah saya dulu dalam pledoi, demi Allah, selama kedua mata saya masih terbuka untuk melihat kemungkaran, melihat ketidakadilan, melihat kezaliman, melihat penindasan, maka selama itu Bahar bin Smith tidak akan pernah tunduk dan akan selalu bangkit melawan ketidakadilan, kezaliman dan kemungkaran tersebut dari manapun datangnya, baik dari kawan, dari lawan, atau bahkan dari diri saya sendiri. Terima kasih majelis hakim yang mulia. Bandung, 4 Agustus, Pengadilan Negeri Bandung, Bahar bin Ali bin Smith. Terima kasih majelis hakim yang mulia. Terima kasih saudara-saudara jaksa penuntut umum, pengacara, dan sekali lagi terima kasih pada seluruh saudara-saudara saya polisi dari kepolisian, Polsek, Polres, Polda yang telah mengawal sidang ini dari awal sampai akhir. Dan terima kasih kepada seluruh yang telah setia, para muhibbin, para pecinta-pecinta sejati yang telah hadir untuk mendukung saya. Saya tidak minta bebas, saya mulai. Baik, cukup ya. Saya tidak minta bebas. Tadi itu adalah suatu ungkapan hati-hati. Saya tidak minta bebas. Pengalaman selama ini yang mungkin belum tercurahkan. Mudah-mudahan jikalau jaksa bisa diintervensi, jikalau polisi bisa diintervensi, maka saya berharap dan berdoa mudah-mudahan majelis hakim tidak bisa diintervensi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.